Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Rohmani. Di video kali ini saya akan membahas ringkasan materi mengenai webinar dengan temakan eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Nah, di video kali ini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu penyebaran BBL di alam, yang kedua pengelolaan BBL untuk budidaya lobster, yang ketiga penyebaran budidaya lobster di Indonesia, yang keempat penyakit pada lobster. Nah, ya langsung saja. Yang pertama penyebaran BBL di alam. Penyebaran pertama itu non-sink population atau SORT, yang kedua sink population. Nah, langsung saja untuk perbedaan antara non-sink population dan sink population. Nah, non-sink population atau SORT, pola kemelimpahan BBL rendah dalam area sangat luas. Nah, sumber rekrutmen lobster dewasa atau korelasinya kuat antara lobster dewasa dengan BBL-nya. Tingkat lintasannya 0,1%, 1 ekor survive dari 1000 ekor. Nah, untuk yang sink population, pola kemelimpahan BBL tinggi dalam area tertentu. Yang kedua, tidak ada korelasi yang kuat antara jumlah dewasa dan BBL. Yang ketiga, tingkat lintasannya 0,01% atau 1 ekor survive dari 10.000 ekor. Nah, selanjutnya pengolahan BBL untuk budidaya lobster. Di sini kita menggunakan dua opsi. Kita menggunakan dua opsi. Opsi yang pertama kita misalkan atau kita ilustrasikan 1000 benih lobster mendekat ke pantai di area sink population. Jika dilarang menangkap, maka 99,9%-nya akan mengalami kematian di alam sehingga terdapat satu individu lobster yang hidup sampai dewasa. Nah, untuk yang kedua, opsi kedua, kita ilustrasikan 1000 benih lobster mendekat ke pantai di area sink population. Jika nelayan dibolehkan menangkap lalu BBL dibudidayakan dengan SR 70%, maka terdapat 7.000 individu lobster dewasa yang hidup di alam dan berkembang biak. Nah, 70.000 ini akan berkembang biak dan menghasilkan keturunan dan seterusnya. Oke, selanjutnya sebaran budidaya lobster di Indonesia. Nah, untuk sebaran budidaya lobster di Indonesia terdapat dalam 14 lokasi budidaya. Di Aceh ada 5 pembudidaya, Riau 7 pembudidaya, Kalimantan Timur 2 pembudidaya, Sulawesi Utara 2 pembudidaya, Sulawesi Tenggara 6 pembudidaya, Bengkulu 1 pembudidaya, Lampung 7 pembudidaya, Banten 4 pembudidaya, Sulawesi Selatan 2 pembudidaya, DKI Jakarta 5 pembudidaya, Jawa Barat 5 pembudidaya, Jawa Timur 20 pembudidaya, dan Bali 6 pembudidaya. Dan yang terakhir itu Nusa Tenggara Barat atau NTB memiliki jumlah pembudidaya yang paling banyak, sekitar 841 pembudidaya. Nah, di NTB itu merupakan pembudidaya lobster terbanyak di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk pakan lobster. Nah, pakan lobster yang digunakan adalah beragam. Pakan lobster seperti pakan lobster yang segar seperti kepiting, udang, ikan. Nah, itu merupakan pakan lobster yang sedang. Selain itu juga pembudidaya menggunakan pakan alternatif seperti pelet. Nah, pelet ini dibuat oleh pembudidaya itu sendiri untuk pakan lobsternya. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir ya, mengenai penyakit pada lobster. Nah, penyakit pada lobster itu ada 5. Yang pertama itu red body disease, yang kedua milk disease, yang ketiga black gill disease, yang keempat big hand syndrome, yang kelima Shepard syndrome. Nah, semua penyakit dan isu kesehatan berhubungan erat dengan nutrisi dan praktek pemeliharaannya. Jadi, semua penyakit itu tergantung bagaimana cara merawat dan memberikan nutrisi kepada lobster itu sendiri. Baik, saya kira cukup sampai di sini videonya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.